Baik, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, para mahasiswa, kita akan melanjutkan materi Pancasila berkaitan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita kembali melihat definisi berkaitan dengan Pancasila itu merupakan suatu sumber nilai dan juga sumber norma dalam aspek penyelenggaraan negara. Termasuk Pancasila itu juga merupakan sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila merupakan sumber hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk yang tertulis nanti Undang-Undang Dasar, kemudian yang tidak tertulis adalah berupa konvensi. Kemarin sempat di kelas ya, saya tanyakan apa eksistensi pembukaan UUD 1945, yakni sebagai bentuk pernyataan bahwa Indonesia itu merdeka. Nah, artinya di sini berkaitan dengan eksistensi pembukaan UUD 1945 sebagai suatu deklarasi bangsa dan negara Indonesia yang ada memuat di dalam pembukaan itu ada dasar negara, tujuan negara, serta bentuk negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pasalnya ya, itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama, kedua, ketiga memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia serta ada latar belakangnya ya bahwa mengapa Indonesia itu memilih merdeka. Karena kita tahu ada persamaan nasib yaitu tidak ingin adanya penjajahan sehingga penjajahan itu harus dihapuskan. Kemudian tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya ya berkaitan dengan alinea pertama, kedua, dan ketiga tadi yang memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Kemudian alinea yang keempat, nah barulah di sini ada dasar-dasar yang begitu fundamental, begitu penting, yaitu ada tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Baik, berikutnya berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Di sini ada dua aspek yang fundamental. Pertama, ada faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, lalu dikonkretkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita tahu tadi Undang-Undang Dasar 1945 itu hukum tertinggi. Artinya, ini bisa diimplementasikan terhadap pasal-pasal di bidang eksekutif, kemudian ada legislatif dan yudikatif ya, sehingga ada muncul seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian ada syarat bahwa adanya tertib hukum Indonesia berkaitan dengan pembukaan UUD 1945. Jadi ada 4 ya. Yang pertama adanya kesatuan subjek, yang kedua adanya kesatuan asas kerohanian, ketiga adanya kesatuan daerah, yang keempat adanya kesatuan waktu. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya, bahwa kalau untuk adanya kesatuan subjek, penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Adanya kesatuan asas kerohanian, yaitu suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Kesatuan daerah, yaitu bunyi kalimat seluruh tumpah darah Indonesia. Ada kesatuan waktu, seluruh peraturan hukum berlaku terpenuhi oleh kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan. Jadi pembukaan UUD 1945 itu memenuhi syarat adanya tertib hukum itu karena ada 4 ini ya. Oke, berikutnya pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Apa itu maksudnya? Jadi kalau kita lihat dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentukan negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Dari segi isinya, itu ada dasar tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dasar filsafat negara. Stat fundamental norm itu mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap terlekat pada kelangsungan hidup negara dan berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Nah, lalu setelah kita kemarin membaca ya pembukaan UUD 1945, maka kita lihat ada hubungan antara UUD dengan Pancasila. Nah, maka secara formal bahwa rumusan Pancasila itu telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Kemudian pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berkedudukan juga suatu eksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup. Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dari kita lihat pernyataan ini, maka setiap bentuk peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari dasar Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan. Nah, secara materi atau secara material, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, materi, dan sumber bentuk dan sifat. Proses perumusan Pancasila ada dasar filsafat Pancasila, pembukaan UUD 1945, Piagam Jakarta. Kemudian esensi atau intisari pokok kaidah negara fundamental tidak lain yaitu Pancasila. Nah, baik para mahasiswa, ini secara materi ya, secara teori berkaitan dengan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. Nah, artinya eh, di dalam undang-undang itu telah jelas mengatakan bahwa dasar negara kita itu ada pada alinea keempat ya, dengan dasar sebelumnya bahwa ada nasib dijajah, kemudian ada nasib ingin mendirikan suatu negara, kemudian dibentuklah suatu pemerintahan sehingga lahir
ketika ingin membentuk pemerintahan itu dasar negara ya ini nama Pancasila. Ya baik, ini para mahasiswa materi kita eh, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.